semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan memuat sisi lain yang ada di baliknya. Awal 2026 dibuka dengan film yang bukan cuma menguji nyali, tapi juga mengacak-ngacak perasaan. Musuh Dalam Selimut hadir sebagai film drama tentang kepercayaan yang retak dari dalam dan sudah lebih dulu mematik respon emosional penonton. Dibintangi Yasmin Nepper, Megan Domani, dan Arban Yasis, film ini digarap sutradara Hadra Daeng Ratu. Musuh Dalam Selimut diproduksi oleh Narasi yang bekerja sama dengan Unlimited Production, Legacy Picture, ANZ, dan Subtube. Ceritanya mengajak penonton masuk ke kehidupan gadis yang diperankan oleh Yasmin Nepper, perempuan yang merasa semuanya baik-baik saja, rumah tangga, harapan, dan rutinitas yang berjalan normal. Kehangatan itu mungkin lengkap ketika gadis mengandung anak pertamanya. Di saat yang sama, hadir Suzy yang diperankan oleh Megan Domani, tetangga yang pelan-pelan menjelma sahabat yang sigap membantu, perhatian, dan selalu ada di momen-momen yang seharusnya menenangkan. Namun kedekatan yang semula terasa hangat perlahan bergeser menjadi sesuatu yang ganjil, terlalu sempurna, terlalu sering, terlalu masuk ke dalam ruang pribadi. Ketika Andika yang diperankan oleh Arban Yasis, suami gadis, ikut terseret dalam kedekatan yang makin sulit dijelaskan. Film ini mulai memutar emosi penonton dari simpati menjadi ragu, dari ragu menjadi curiga, hingga meninggalkan sesak oleh satu pertanyaan yang menggantung. Ini cuma prasangka atau memang ada yang disembunyikan di depan mata? Yang membuat Musuh Dalam Selimut terasa menggigit bukan sekedar konflik rumah tangga, melainkan cara ketegangan lahir dari detail-detail kecil, jeda percakapan, tatapan yang terlalu lama, gestur yang tampak manis tetapi menyisakan dingin. Hadra Daeng Ratu menyebut sejak awal ia sengaja menaruh pondasi karakter dan alasan tindakan mereka agar penonton ikut terjebak dalam bimbang yang manusiawi. Pegangan utama saya saat menyutradarai Musuh Dalam Selimut adalah membangun background karakter yang kuat. Storytelling setiap karakter menjadi penting, supaya penonton paham alasan dibalik setiap tindakan mereka. Saya tidak ingin kisah perselingkuhan ini hanya jadi cinta segitiga biasa, tapi juga menceritakan trauma-trauma yang dihadapi karakter dalam menjalani hidupnya setelah melewati banyak luka, ujar Hadra Daeng Ratu. Ia menambahkan tensi cerita dibangun bertahap dimulai dari rasa aman yang terlihat wajar, lalu kecurigaan yang tumbuh dari potongan-potongan informasi. Saya mulai dari membangun hubungan pertemanan dulu, lalu perlahan sahabat itu masuk ke dalam circle kehidupan tokoh utama. Dari situ saya menanam banyak planting informasi yang memicu kecurigaan, sampai mengarah pada pencarian bukti tentang kebenaran pengkhianatan. Tapi pada akhirnya harus jelas siapa yang protagonis dan siapa yang antagonis, ujar Hadra. Dari sisi pemain, Megan Domani mengungkapkan pendekatan akting yang ia pakai untuk membuat Suzy tetap terasa manis di permukaan, tetapi pelan-pelan menghadirkan ganjalan. Kunci akting yang aku pegang adalah membuat Suzy terlihat sangat cheerful dan bahagia saat bersama gadis. Dia selalu memberi dan melakukan banyak hal untuk gadis sehingga tampak tulus, kata Megan. Namun justru disitulah muncul rasa tidak nyaman bagi penonton. Perhatian Suzy terasa berlebihan, dia tidak tahu batas dan sering ikut campur dalam situasi yang seharusnya bukan urusannya. Dengan pendekatan itu, Musuh Dalam Selimut hadir sebagai pengalaman menonton yang membuat penonton ikut mengurai puzzle perasaan. Ingin percaya tapi takut, ingin bertahan tapi terus merasa ada yang salah. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Musuh Dalam Selimut. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!